mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera. Kebenaran hari ini berjudul Merasa Berhak Hidup Wajar. Saudaraku, hampir semua kita pernah melihat atau mungkin mengalami bagaimana anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua setelah dewasa masih terus menuntut dan merasa berhak untuk difasilitasi orang tua. Ini pasti menyedihkan. Bukan orang tua menolak dibebani, tetapi orang tua tentu menginginkan anak-anak bisa dewasa, memikul beban sendiri, memikul beban anak-anaknya, atau bahkan kalau sudah punya cucu bisa memikul beban anak cucunya atau juga sesamanya. Nah, memang menyedihkan kalau kita atau orang percaya telah ikut Tuhan Yesus sekian lama, tetapi masih saja menuntut untuk diberkati secara materi dan tidak mempersembahkan hidup untuk melakukan apa yang Allah inginkan. Nah, sejujurnya kita bisa lihat dalam kehidupan banyak orang Kristen, termasuk pelayan jemaat, aktivis, bahkan pendeta, tidak mempersembahkan hidup dengan benar. Dan ternyata semua itu disebabkan oleh satu hal yang menjadi bahaya besar, yaitu merasa berhak hidup wajar. Merasa berhak hidup wajar. Padahal hidup wajar itu membahayakan, saudara. Sejujurnya memang tidak banyak orang yang benar-benar bisa diajak untuk hidup tidak wajar. Mestinya langit baru, bumi baru menjadi tujuan dan merindukannya. Tapi kalau orang sudah hidup wajar, maka mereka hanya sekedar mencari nafkah, membangun keluarga, membesarkan anak, memodali anak dengan pendidikan atau modal lain. Mereka tidak fokus ke langit baru, bumi baru. Tentu orang-orang yang seperti itu, yang fokusnya bukan langit baru, bumi baru, kebanggaannya adalah harta dunia, jabatan, dan itu mengecewakan hati Tuhan. Menjadi satu penyesalan dalam diri kita suatu hari kalau kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, kalau kita yang berjalan dengan Tuhan, saudaraku, kadang kita memiliki penyesalan mengapa tidak dari dulu kita mengerti kebenaran ini. Setelah kita mengerti kebenaran ini, mengapa tidak banyak orang mau ikuti jejak kita, tidak ikut mengalami perubahan yang kita alami. Memang kita tidak bisa memaksa seseorang untuk ikut jejak kita atau apa yang kita ajarkan. Tetapi kalau kita sudah cukup memberi ruang dan waktu bagi mereka dan mereka menolak, kita harus berjalan ke depan, tidak usah menoleh ke belakang. Karena masing-masing akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Di sini kita tidak boleh terjebak dengan persaudaraan palsu. Kita harus berani hidup tidak wajar, yang berbeda dengan dunia ini untuk berkemas-kemas pulang ke surga. Sebagai pengikut Yesus, kita tidak perlu membela sinode, tidak perlu membela gereja atau hamba Tuhan tertentu. Yang penting adalah perubahan hidup kita secara pribadi sesuai dengan kebenaran Injil. Kita juga tidak boleh merasa lebih dari orang lain karena kita banyak belajar teologi, memiliki gelar. Jangan sampai karena hal itu kita gagal mengenali diri kita sendiri. Jangan juga merasa mengenal kebenaran lalu kita merasa lebih hebat dari orang lain. Nah, di lain pihak kita juga tidak perlu berdebat, adu argumentasi, Lebih bijaksana kalau kita diam dan tidak banyak bicara. Difitnah pun kita diam. Kita harus berjalan terus untuk berkemas-kemas karena suatu saat kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Kita akan melihat dalam pengadilan itu bagaimana keadaan kita masing-masing karena tidak ada yang tersembunyi, saudaraku. Kita semua harus takut akan Allah sejak kita hidup di bumi ini. Kita tidak boleh sembarangan hidup. Allah yang maha tinggi, maha mulia layak menerima persembahan segenap hidup kita tanpa batas. Selanjutnya kita harus memiliki perasaan krisis
terhadap dunia akan menuju kegelapan abadi ini. Kita harus terbeban terhadap keselamatan banyak jiwa. Sehingga dalam pelayanan kita bukan mencari keuntungan, pelayanan bukan komoditas untuk kepentingan kita sendiri. Ya, memang ironis kalau kita melayani atau ada orang-orang melayani pekerjaan Tuhan tetapi masih memiliki agenda pribadi di balik pelayanan tersebut. Ya, memang tidak terang-terangan mau memanfaatkan pelayanan bagi kepentingan pribadi, tapi dalam kelicikan orang sebenarnya melayani karena uang, karena nilai diri. Nah, malangnya dia sendiri tidak sadar motif itu telah menguasai hidupnya. Kita harus memiliki beban terhadap jiwa-jiwa. Kita harus melihat hidup kita, apakah benar-benar telah fokus terhadap kehidupan yang akan datang. Ya, apa kita benar-benar sudah berkenan di hadapan Tuhan? Kita harus benar-benar membenahi diri untuk hidup berkenan dan tidak dibahagiakan oleh dunia ini. Kita harus membenahi diri kita. Untuk itu kita perlu mengadakan semacam simulasi setiap hari, seakan-akan kita ada di hadapan tahta pengadilan Tuhan. Dan pada waktu itu kita akan ditanya, apa hidup kita sudah bersih? Apakah masih ada ikatan percintaan dengan dunia? Berapa banyak jiwa yang telah kita bawa kepada Tuhan? Sangat mengerikan, saudaraku, kalau tanpa kita sadari kita telah diliciki oleh diri sendiri. Ternyata kita egoisme, kita mencari kepentingan sendiri tanpa kita sendiri sadar. Kalau sudah tidak sadar akan diri sendiri, saudara, tidak tahu kalau dia tidak tahu, wah bahaya, saudara. Mengerikan, saudara. Nanti baru dibongkar di hadapan Tuhan. Wah, mengerikan. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, memang kita menjadi seperti orang kesepian. Karena tidak banyak orang yang sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup tanpa batas kepada Tuhan. Ya. Tetapi ini yang harus kita tetap pilih dan lakukan. Kita mempersembahkan hidup tanpa batas bagi Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, dipisahkan dari dunia untuk hidup sepenuhnya melayani Tuhan, fokus langit baru, bumi baru, berbeban untuk menyelamatkan jiwa-jiwa dan mempersembahkan seluruh milik kita untuk keselamatan jiwa-jiwa. Itu memang tidak mudah dilakukan, tetapi ini hal yang paling terhormat, membuat kita terhormat. Kita melayani tanpa menuntut balas. Kita betul-betul berkerinduan untuk menyelamatkan jiwa, yaitu bagaimana orang dikembalikan ke rancangan Allah semula. Disinilah kita hadir sebagai utusan-utusan Kristus, mewakili Bapa dan Tuhan Yesus Kristus untuk merawat dan melawat orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk itu mau tidak mau kita harus membenahi diri sendiri. Karena kalau kita tidak membenahi diri sendiri dan mencapai standar hidup sebagai anak Allah yang benar, bagaimana kita bisa menuntun orang lain memiliki standar tersebut? Saudara, melalui kebenaran ini kita bisa membangun persaudaraan, hubungan yang baik, satu dengan yang lain menjadi satu teamwork untuk melayani pekerjaan Tuhan, ya, untuk mengabdi kepada Tuhan, ya. Dan inilah harta abadi kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.